Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 22 Maret 2025, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami turut serta dalam kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami dalam berbagai peristiwa hidup sehari-hari yang menuntun kami menuju cahaya-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun, karena ia telah mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pirsawan terkasih, selamat pagi. Hari ini Injil luar biasa ya. Pertama membahas tentang sifat Bapa. Yang maha adil menurut Bapa, bukan menurut kita. Keadilan yang digambarkan tadi adalah bagi waris. Ya, mungkin 30%, 30%, 30% begitu. Lalu si bungsu itu sudah menjual hartanya dan pergi berfoya-foya. Sementara anaknya yang sulung tetap bekerja di sana dan mengikuti tata aturan yang Bapa buat. Anak bungsu ini tergelincir jatuh dalam hedonisme, kenikmatan dunia ini. Lalu hartanya habis. Nah, harta yang ada itu satu secara material. Kedua juga harkat dan martabatnya. Dari anak bos sekarang sudah tidak punya apa-apa, melarat. Siapa yang datang kepadanya tidak ada yang urus lagi. Bahkan dia melamar menjadi pegawai kandang babi, minta ampas makanan pun tidak diberi. Jadi martabatnya sudah nol. Lalu dalam proses itu kemudian si bungsu ini mengalami yang disebut dengan pertobatan. Dengan kesadaran bahwa semua yang dia lakukan itu salah, tetapi dia masih punya Bapa yang baik hati. Tetapi dia tidak lagi merasa sebagai anak karena dosa-dosanya. Maka dia akan melamar menjadi karyawannya saja. Dengan penyesalan yang mendalam, dengan pertobatan yang mendalam, dia pulang. Sebagai orang yang betul dengan koreng dosa-dosa. Dengan nilai harga yang tidak ada lagi. Pokoknya pesimis. Dan dia menghadap Bapa. Dan Bapa mengampuni semuanya, bahkan membuat pesta. Nah, apa maksud untuk kita? Dalam masa Prapaskah ini Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Di mana kita semakin dekat dengan Pekan Suci. Maka lalu apa yang harus kita lakukan yaitu tadi pertobatan dan penyesalan serta hidup yang baru di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan lagi hidup dalam hedonisme, kegelapan ya manusia dan pokoknya kenikmatan-kenikmatan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka lalu mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan kita akan mendapatkan berkat-berkat yang baru. Injil pada hari ini membahas juga anak sulung yang protes akan apa yang dibuat Bapa. Tapi itulah hak Bapa karena Bapa mempunyai keadilan menurut Bapa. Mungkin orang kadang bertanya, ngapain sih pergi mengaku dosa sama orang yang berdosa juga? Lebih baik ngaku langsung dengan Tuhan. Tetapi gereja mengajarkan kepada kita untuk belajar rendah hati, datang ke ruang pengakuan, mengaku semua dosa-dosa, dan dengan catatan semua pastor yang mempunyai kewajiban mendengarkan dosa itu harus menyimpannya sebagai rahasia.
Maka pengakuan dosa bersifat rahasia, kita masuk gelap, kotor, dekil, banyak dengan dosa, kita pulang diampuni Tuhan dengan jernih dan bersih kembali. Maka kita ikutilah apa yang dilakukan oleh si bungsu dalam penyesalan, bukan dari sikap-sikapnya awalnya, tapi bagaimana kita sebagai orang yang tidak pernah sempurna mengadakan penyesalan dan pertobatan. Inilah yang diharapkan oleh gereja melalui bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Selamat mempersiapkan sakramen tobat dan masuk dalam sukacita di dalam berkat-berkat Tuhan yang baru. Selamat pagi.